Shalom semuanya, ayat Alkitab hari ini diambil dari Matius 17. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita membaca Alkitab terlebih dahulu. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ, mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. Satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang, Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Ketika anak itu dibawa kepada murid-murid Tuhan Yesus, anak itu tidak sembuh dan murid-murid Tuhan Yesus tidak dapat menyembuhkannya. Masalah utama yang menyebabkan para murid tidak dapat mengusir setan adalah kurang percaya. Sikap kurang percaya ini menyebabkan masalah utama dalam hidup kita yang tidak dapat menyelesaikan pergumulan-pergumulan yang ada di dalam hidup kita. Hanya dibutuhkan iman sebesar biji sesawi, yaitu benih terkecil untuk dapat mengabadikan karya Tuhan yang besar melalui
hidup orang yang percaya kepada Allah. Waktu itu saya pernah datang ke satu tempat dan melihat biji sesawi, dan saya harus tempelkan jari saya supaya bijinya yang sangat kecil itu bisa nempel di jari saya. Ternyata iman yang diperlukan untuk memindahkan gunung hanya sekecil biji sesawi saja. Firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercampaklah ke laut, asal tidak bimbang hatinya," kata firman Tuhan. Asal tidak bimbang. Iman sebesar biji sawi adalah iman yang berkata bahwa dia tidak bimbang. Ketika kondisi sepertinya tidak memungkinkan, kita berkata, tetap saja aku tahu janji Tuhan ya dan amin. Tuhan berkata bahwa orang yang khawatir, orang yang mendua hati, janganlah ia mengira dia akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Bahkan saudara, orang yang tidak bimbang menurut firman Tuhan di Matius 17 ayat ke-20 adalah, takkan ada yang mustahil bagimu. Orang yang memiliki iman yang tidak bimbang, tidak ada yang mustahil bagi dia. Apa kata atasan kita? Apa kata klien kita? Apa kata saldo ATM kita? Apa kata kondisi keuangan kita? Apa kata dokter kita? Itu bukan keputusan final. Justru apa kata firman Tuhan, itulah yang menjadi dasar kekuatan dan pengharapan kita. Tahukah saudara bahwa di dalam Kristus tidak ada yang mustahil. Tetapi kabar baiknya juga, di dalam orang yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, Memang membayar. dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus. Dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, Jadi, bebaslah rakyatnya. Tetapi, supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Dalam ayat yang ke-24 ini mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus membayar pajak di bait Allah. Dia tetap membayar pajak agar tidak menjadi batu sandungan bagi pemungut cukai yang ada di bait Allah. Periksalah sikap dan kelakuan kita di saat kita bersosialisasi, di saat kita bekerja, di saat kita bersekolah. Apakah ada sikap yang bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain? Jika masih ada, mari perbaiki diri kita dan meminta pertolongan kepada Tuhan agar dapat menghapuskan sikap yang kurang berkenan kepadanya dan boleh kita semakin dekat kepada Tuhan. Sekian, terima kasih.